Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eugenia Sasenga. Saya merupakan mahasiswa di program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang efek samping obat. Ikuti terus ya. Nah, apa sih efek samping obat ini? Efek samping obat didefinisikan oleh WHO sebagai respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan, yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit, atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Nah, dari pengertian WHO tersebut, saya dapat menarik satu kesimpulan, yaitu menurut saya efek samping obat itu merupakan suatu efek atau dampak yang ditimbulkan obat bagi tubuh selain efek terapeutik obat itu sendiri. Efek ini dapat berupa gangguan-gangguan kesehatan yang dapat terjadi. Nah, kalau ditanya bahaya dari efek samping obat, tentu saja efek samping obat sangat berbahaya bagi pasien karena berbagai reaksi yang berbahaya yang dapat ditimbulkan. Tetapi bahaya dari efek samping obat juga tergantung dari obat itu sendiri dan juga keadaan pasien. Ada pula jenis obat yang mana lebih beresiko menimbulkan bahaya ketimbang memberikan manfaat kesehatan. Efek samping obat yang terjadi dapat bermacam-macam, mulai dari efek yang ringan seperti mengantuk, mual, alergi, pusing, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang cukup berat, seperti syok, gangguan pada saluran cerna, gangguan pada darah, gangguan pada pernafasan, dan sebagainya. Pada kondisi tertentu, efek samping obat ini dapat juga membahayakan jiwa pasien. Efek samping obat pada dasarnya terjadi setelah pemberian obat tersebut, yang kejadiannya dapat diramalkan ataupun belum dapat diramalkan sebelumnya. Nah, ada beberapa faktor penyebab dari efek samping obat, yaitu faktor pasien dan faktor obat. Faktor pasien yaitu faktor intrinsik yang berasal dari pasien, seperti umur, faktor genetik, dan penyakit yang diderita. Yang pertama, umur. Pada pasien anak-anak khususnya bayi, sistem metabolismenya belum sempurna, sehingga kemungkinan terjadinya efek samping dapat lebih besar. Begitu juga pada pasien geriatrik atau pasien lansia, yang kondisi tubuhnya sudah menurun. Yang kedua, genetik dan kecenderungan untuk alergi. Nah, pada orang-orang tertentu dengan variasi atau kelainan genetik, suatu obat mungkin dapat memberikan efek farmakologi yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan timbulnya efek samping. Genetik ini juga berhubungan dengan kecenderungan terjadinya alergi. Contohnya pada penggunaan penisilin atau antibiotik penisilin, sekitar 1-5% orang yang mengonsumsi penisilin mungkin dapat mengalami reaksi alergi. Yang ketiga, yaitu penyakit yang diderita. Untuk pasien yang mengidap suatu penyakit tertentu, hal ini memerlukan perhatian yang khusus. Misalnya untuk pasien yang memiliki gangguan hati atau ginjal, beberapa obat dapat menyebabkan efek samping yang serius. Maka harus dikonsultasikan pada dokter mengenai penggunaan obatnya. Yang selanjutnya yaitu faktor obat, yaitu sifat dan potensi obat untuk menimbulkan efek samping seperti pemilihan obat, jangka waktu penggunaan obat, dan adanya interaksi antar obat. Yang pertama, pemilihan obat. Setiap obat tentu memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda, tempat kerja yang berbeda-beda, dan tentunya efek yang berbeda pula. Maka dari itu harus diwaspadai juga efek samping yang mungkin terjadi dari obat yang dikonsumsi. Yang kedua yaitu jangka waktu penggunaan obat. Efek samping beberapa obat dapat timbul jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, penggunaan paracetamol dosis tinggi pada waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan hati. Yang ketiga yaitu interaksi obat.
Interaksi obat juga merupakan salah satu penyebab efek samping. Ada beberapa obat ketika dikonsumsi secara bersamaan akan dapat memunculkan efek yang tidak diinginkan. Mengingat efek samping obat dapat timbul melalui mekanisme fisiologis dan patologis yang sama dengan mekanisme terjadinya suatu penyakit, terkadang sulit dan hampir tidak mudah untuk membedakannya. Namun demikian, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu dalam mengkaji atau mengidentifikasi kemungkinan suatu efek samping obat. Yang pertama, yaitu memastikan bahwa obat yang diberikan, diterima, dan dikonsumsi oleh pasien sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kedua, yaitu memverifikasi onset atau mulai terjadinya efek samping obat yang dicurigai terjadi setelah obat dikonsumsi, bukan sebelumnya, dan diskusikan dengan cermat apa saja yang dirasakan oleh pasien setelah mengkonsumsi obat tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan interval waktu antara awal pengobatan dengan onset kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat. Selanjutnya, mengevaluasi efek samping obat yang dicurigai setelah menghentikan pemakaian obat atau menurunkan dosisnya dan selalu mengawasi keadaan pasien. Jika memungkinkan, mulai kembali pengobatan dengan obat yang sama dan lakukan pengawasan. Keberulangan terjadinya efek samping obat apapun. Selanjutnya, menganalisa kemungkinan penyebab lainnya selain obat yang mungkin dapat menimbulkan reaksi tersebut. Untuk mencegah efek samping obat, seorang apoteker dapat melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, jangan menggunakan obat bila tidak diindikasikan dengan jelas. Jika pasien sedang hamil, jangan gunakan obat kecuali benar-benar diperlukan. Yang kedua, alergi dan idiosinkrasi atau efek obat yang terjadi berbeda dengan efek normalnya merupakan penyebab penting reaksi obat yang tidak dikehendaki. Tanyakan pada pasien apakah pernah mengalami reaksi sebelumnya atau dengan mengecek riwayat penyakitnya. Yang ketiga, tanyakan kepada pasien jika sedang menggunakan obat-obat lainnya, termasuk obat yang dipakai sebagai swamedikasi atau pengobatan untuk diri sendiri, karena dapat terjadi kemungkinan interaksi obat. Yang keempat, usia dan penyakit hati atau ginjal dapat mengubah metabolisme dan ekskresi obat, sehingga diperlukan dosis yang lebih kecil dan juga faktor genetik mungkin terkait dengan variasi kecepatan metabolisme. Yang kelima, resepkan obat sesedikit mungkin dan berikan petunjuk yang jelas kepada pasien lanjut usia dan juga kepada pasien yang kurang memahami akan petunjuk obat yang rumit. Yang keenam, jika memungkinkan, lebih baik gunakan obat yang sudah dikenal. Nah, penggunaan obat baru perlu waspada akan timbulnya reaksi obat yang tidak dikehendaki atau efek samping obat atau kejadian yang tidak diharapkan. Nah, yang terakhir, jika kemungkinan terjadinya reaksi obat tak dikehendaki cukup serius, pasien perlu untuk diperingatkan. Sekian penjelasan dari